Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum solih-solihah. Semoga kalian semua, kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi akidah Islam, yaitu masuk ya pembelajaran kedua, yaitu tentang konsekuensi iman. Nah, di minggu lalu Ustazah sudah menyampaikan pembelajaran kedua ini, yaitu konsekuensi iman tentang kewajiban taat syara, yaitu penjelasan surah Al-Baqarah ayat 208. Lalu macam-macam hukum syara masuk ke hukum perbuatan. Nah, di minggu ini akan kita lanjutkan, yaitu masuk ke hukum benda, lalu kewajiban menaati aturan Allah, pola pikir Islami, dan pola sikap Islami. Nah, sebelum kita memulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Oke, khair, solih-solihah. Semoga dengan diawali doa sebelum belajar, pembelajaran hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan juga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan juga tambahan ilmu. Amin ya robbal alamin. Kayak khair, solih-solihah, tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa di minggu ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran 2, yaitu tentang konsekuensi iman, dengan materi lanjutan yaitu hukum benda dan juga kewajiban menaati aturan Allah, yaitu pola fikir Islami dan pola sikap Islami. Nah, lanjutan dari minggu lalu yang pertama kemarin itu hukum perbuatan ya, macam-macam hukum syara. Yang pertama hukum perbuatan, sekarang kita lanjutkan nomor 2, hukum benda. Di dalam Islam, benda-benda di sekeliling kita pun ternyata ada hukumnya. Jadi tidak semua benda boleh digunakan atau dimanfaatkan seorang muslim. Misalnya seperti daging babi, itu haram dimakan atau dimanfaatkan umat muslim, karena pada dasarnya hukum daging babi itu adalah haram. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memakan atau memanfaatkan ya. Walaupun misalnya gini, kita tidak memakan tapi memperjualbelikan, tapi kita nggak makan, itu tetap saja hukumnya haram. Nah, jadi menurut kaidah syariah Islam atau kaidah syariah, hukum asal sebuah benda itu mubah. Nah, mubah itu artinya boleh. Jadi hukum asal atau dasar hukum benda itu adalah mubah atau boleh, selama tidak diharamkan oleh nas. Nas itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi benda-benda yang tidak disebutkan keharamannya dalam Al-Quran dan Sunnah berarti itu boleh ya. Jadi maksudnya seorang muslim boleh memakan atau memanfaatkan benda-benda di sekitar kita selama benda itu tidak diharamkan dalam Islam. Nah, contoh benda-benda yang Allah haramkan adalah yang pertama daging babi, sudah jelas ya. Lalu hewan yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah. Nah, misalnya apa? Misalnya kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih domba, menyembelih kerbau. Nah, pada dasarnya daging-daging ayam, daging kerbau, daging sapi, daging kambing, daging domba itu halal.
Tapi ketika kita menyembelih hewan-hewan tersebut tanpa menyebutkan nama Allah, maka hukumnya menjadi haram untuk dimakan, ya. Atau misalnya hewannya sudah mati sebelum disembelih, terus dagingnya kita makan, nah itu juga menjadi haram, ya. Nah, itu yang disebut dengan bangkai. Nah, misalnya nih, kita punya ayam, ayamnya itu sakit, terus tiba-tiba kelepek-kelepek mati. Nah, udah mati, kita sembelih, terus kita makan dagingnya. Nah, itu haram karena kita sama saja memakan bangkai. Nah, itu ya, jadi tidak boleh. Misalnya punya sapi, sapinya sakit terus mati karena sayang dagingnya tidak dimakan, akhirnya dipotong-potong lalu dimakan. Nah, itu nggak boleh juga, haram hukumnya. Walaupun pada dasarnya daging sapi, daging ayam itu halal, tapi kalau menyembelihnya tidak atas nama Allah atau dia sudah menjadi bangkai, maka hukumnya menjadi haram. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke darah, Ustazah akan berikan informasi. Jadi, dalam Islam ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Apa bangkai apa saja? Yang pertama bangkai ikan. Jadi ketika kamu misalnya memancing, nah memancing ikan, ternyata setelah sampai rumah ikannya itu sudah mati. Nah, itu masih boleh dimakan karena Allah menyebutkan bahwa 2 bangkai yang boleh dimakan oleh manusia, yaitu yang pertama bangkai ikan, yang kedua belalang. Nah, belalang itu sebenarnya halal ya, makanan halal boleh dimakan. Nah, jadi kalau belalang itu sudah mati, terus dimakan, maksudnya digoreng dulu lalu dimakan, itu nggak apa-apa, boleh. Jadi 2 bangkai yang Allah bolehkan dimakan atau yang sudah mati tapi boleh dimakan, yaitu yang pertama ikan, yang kedua belalang ya. Selain itu tidak boleh dimakan walaupun hewan itu halal. Misalnya bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kambing, kalau yang sudah mati dagingnya tidak boleh dimakan, haram. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan juga, ini terdapat di surah Al-An'am ya. Itu yang haram dimakan adalah darah. Nah, mau darah hewan, mau darah manusia, itu haram dimakan. Nah, karena sebenarnya banyak orang-orang yang masih menggunakan atau memanfaatkan darah hewan untuk dijadikan makanan ya. Misalnya darah hewan sapi atau hewan ayam itu biasanya ada orang-orang yang ditampung darahnya itu, lalu nanti darahnya itu dibekukan, nanti akan menjadi seperti ati ya, hati, nanti akan dimasak. Nah, padahal itu nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh memakan darah ya, darah apapun. Nah, selanjutnya benda-benda yang diharamkan lagi itu khamar atau alkohol atau minuman keras, tidak boleh ya. Nah, benda-benda ini tidak boleh dimanfaatkan oleh manusia apalagi dimakan ya oleh seorang muslim. Nah, jika kita memakannya, maka kita akan berdosa. Nah, demikian hukum perbuatan dan hukum benda di dalam Islam. Selanjutnya, sebagai seorang muslim, kita harus selalu terikat dengan hukum-hukum itu. Jadi pada saat akan melakukan sesuatu atau menggunakan benda-benda di sekitar kita, kita harus mengetahui terlebih dahulu hukumnya. Dalam Islam ya, apakah itu boleh, apakah itu haram, apakah itu mubah, apakah itu makruh. Nah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kayak khair salih-salihah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Jadi, kepribadian Islam haruslah dimiliki oleh setiap kaum muslimin atau kita sebagai umat Islam. Karena sesungguhnya seorang muslim akan disebut memiliki kepribadian Islam jika dia berpikir secara islami dan berperilaku secara islami. Nah, jika tidak berpikir dan berperilaku secara islami, maka tidak disebut orang yang memiliki kepribadian Islam. Nah, jadi makna berpikir dan berperilaku islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pola pikir islami atau yang disebut dengan
aqliyah islamiyah. Nah, pola pikir Islami adalah cara berpikir tentang sesuatu sesuai hukum Islam. Nah, seseorang yang memiliki pola pikir Islami atau pola pikir Islam biasanya sebelum melakukan perbuatan maka akan berpikir apakah perbuatan yang akan dilakukannya itu wajib atau haram atau sunnah atau makruh atau mubah. Nah, dia akan berpikir dulu sebelum melakukan perbuatan, ya. Itu adalah contoh orang yang memiliki pola fikir Islami atau aqliyah Islamiyah. Nah, yang kedua, orang yang berperilaku Islam itu biasanya memiliki pola sikap Islam atau nafsiyah Islamiyah. Nah, pola sikap Islami adalah cara bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan hukum Islam. Jadi cara bersikap atau bertingkah laku seseorang sesuai dengan hukum Islam. Nah, orang yang memiliki pola sikap Islam akan selalu melakukan perbuatannya atau perbuatan yang dia akan lakukan itu sesuai dengan hukum Islam. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika dia mau melakukan zakat, itu melakukan zakatnya sesuai hukum Islam. Mau melakukan kurban, yaitu sesuai dengan hukum Islam, ya. Nah, itulah makna pola pikir Islam dan pola sikap Islam. Jadi, jika ada seorang muslim yang sudah mengetahui bahwa menyontek itu hukumnya haram, tetapi dia tetap menyontek setiap kali mengerjakan ujian, maka sesungguhnya dia itu tidak dikatakan muslim yang memiliki kepribadian Islam. Mengapa? Karena kan sesungguhnya dia udah tahu ya, kalau nyontek itu haram, tidak boleh ketika ujian. Tapi dia tetap melakukan itu semua, tetap menyontek. Berarti orang tersebut dia agamanya Islam tapi tidak memiliki atau tidak dikatakan muslim yang memiliki kepribadian Islam. Nah, maka itu harus memperbaiki supaya dia memiliki kepribadian Islam. Nah, dia harus berpikir lagi, ya, harus mempelajari lagi bahwa sesungguhnya Islam atau seorang muslim yang baik itu maka dia akan menaati semua perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah, ya. Khair, solih-solihah. Nah, mudah-mudahan itu dapat dipahami ya. Nah, jadi itu tadi ya, kepribadian Islam. Jadi orang yang berpikir dan berperilaku Islami itu dia harus memiliki yang pertama aqliyah Islamiyah atau memiliki pola pikir Islami. Yang kedua itu harus memiliki nafsiyah Islamiyah atau memiliki pola sikap Islami. Oke, khair, solih-solihah. Selanjutnya Ustazah akan bacakan kisah teladan yaitu tentang Abdullah bin Mas'ud sang pengembala. Silakan simak baik-baik ya. Kisah teladan Abdullah bin Mas'ud sang pengembala. Tersebutlah seorang anak berjiwa kuat dan jujur bernama Abdullah bin Mas'ud atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Ia adalah seorang pengembala kambing yang cekatan. Ratusan kambing ia tangani dan tidak satu pun luput dari pengawasannya. Ia pula yang mengatur makan dan minuman gembalaannya tersebut. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat di sebuah padang yang luas tempat Ibnu Mas'ud mengembalakan kambingnya. Mereka melihat kambing-kambing gembalaan Ibnu Mas'ud yang gemuk dan sehat. Merasa dahaga dan lelah, terbesitlah dalam pikiran mereka berdua untuk meminum susu kambing gembalaan tersebut. Mereka berdua menghampiri Ibnu Mas'ud yang terlihat sibuk mengatur kambing-kambingnya. Ketika ditanya, adakah kambing yang dapat diperah susunya, Ibnu Mas'ud mengiyakan. Namun, sayangnya Ibnu Mas'ud tidak bisa memberikan kepada mereka.
Bocah itu berkata, "Susu itu ada, tetapi sayang mereka bukan milikku. Kambing-kambing ini hanyalah amanah dari orang lain yang dititipkan kepadaku." Ibnu Mas'ud hanya seorang pengembala yang mengurus kambing-kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id, seorang musyrik yang bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia dengan jawaban bocah pengembala tersebut. Padahal saat itu Ibnu Mas'ud belum memeluk Islam. Beliau salut bahwa keteguhan prinsip pada dirinya dapat mencegahnya dari perbuatan khianat atau kepercayaan yang diamanahkan kepadanya. Nah, inilah adalah bukti kebersihan hati yang akan memudahkan menerima kebenaran Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berusaha menjaga prinsip mulia bocah tersebut dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya agar tergerak untuk mengikuti Islam. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengambil anak kambing betina yang belum dapat mengeluarkan susu. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan basmalah sambil mengusap puting susu kambing tersebut. Mujizat pun terjadi, air susu memancar dari kambing kecil betina tersebut. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud terperangah menyaksikan keajaiban luar biasa di depan matanya. Kemudian ia memohon kepada Rasulullah SAW agar mengajarkan kepadanya beberapa ayat Al-Quran. Dengan senang hati, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Seperti yang diharapkan, Ibnu Mas'ud menjadi orang ke-6 yang masuk Islam di awal permulaan syiarnya. Dia selalu belajar dan belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Darul Arqam, tempat kaum muslimin bertemu secara diam-diam agar aman dari kezaliman kaum musyrikin Quraisy. Nah, itu jadi cerita di atas adalah salah satu contoh seseorang yang memiliki kepribadian Islam. Mengapa demikian? Nah, berikut kesimpulannya. Yang pertama, Ibnu Mas'ud memiliki cara berpikir yang islami. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena barang titipan memang tidak boleh dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ibnu Mas'ud hanya mengembalakan kambing milik orang lain. Dia harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memberikan susu pada Rasulullah. Maka dari itu, Ibnu Mas'ud tidak memberikan susu kepada Rasulullah. Nah, yang kedua, Ibnu Mas'ud berperilaku Islami. Mengapa disebut berperilaku Islami? Karena Ibnu Mas'ud berpikir bahwa kambing itu adalah barang titipan dan susu kambingnya tidak boleh diberikan ke orang lain sebelum izin kepada pemiliknya. Dia pun melakukan sesuai apa yang dia pikirkan. Jadi Ibnu Mas'ud tidak memberikan susu itu kepada Rasulullah. Nah, itulah contoh dari seorang yang memiliki kepribadian Islam, yaitu memiliki pola pikir Islami dan berperilaku Islami seperti yang Ibnu Mas'ud contohkan. Nah, semoga dari kisah teladan ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Walaupun yang meminta susu itu adalah seorang nabi yaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar, tapi Ibnu Mas'ud itu tidak mau memberikannya karena dia memegang teguh pendiriannya bahwa susu itu atau air susu yang akan dikeluarkan dari kambingnya itu bukan miliknya tetapi milik majikannya. Padahal waktu itu Ibnu Mas'ud belum masuk Islam. Nah, akhirnya Rasulullah mengajarkan Ibnu Mas'ud tentang ajaran Islam, lalu Ibnu Mas'ud pun masuk Islam dan dia adalah salah satu orang yang masuk Islam ya pada awal permulaan Islam diajarkan. Nah, jadi kisah ini luar biasa ya, dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Nah, khair solih-solihah. Nah, mungkin untuk hari ini pembelajaran akidah Islam sampai di sini. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai ya di bab 2
Silahkan anak-anakku solihah menyimak kembali video-video yang sudah Ustazah sampaikan, diputar kembali, dimurojaah kembali, supaya kalian tidak lupa ya, karena sering mendengar video-video yang saya sampaikan, jadi ingat pembelajarannya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa difahami, dan juga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, mohon maaf bila Ustazah banyak kesalahan. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.